Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang dan kini saatnya ada rekan saya Anggi Hasibuan yang akan memaparkan sejumlah data terkait dengan dampak gempa Cianjur dalam segmen At Large. Anggi, saya lihat tadi Anda sudah melihat dan menyiapkan sejumlah data, silakan dengan paparannya. Baik, terima kasih Reno dan selamat siang pemirsa, saya Anggi Hasibuan yang akan menemani Anda di segmen Fact Check atau juga Cek Fakta untuk siang hari ini. Hari ini sudah memasuki hari ke-6 operasi pencarian dan evakuasi gempa bumi Cianjur. Kami hadirkan informasi terkini penanganan bencana ini. Saya akan mulai dengan rekapitulasi hasil tim di lapangan pada hari kelima kemarin. Jumlah korban naik ya pemirsa. Jadi angkanya adalah sekarang di 310. Ini data dari semua yang meninggal dunia. Namun ini juga nanti akan diperbarui mengenai dari jenazah yang sudah diidentifikasi. Kemudian korban hilang di angka 24. Rumah rusak masih di 58, namun ada update adalah sekolah bertambah ya pemirsa, sekarang di 363 dan rumah ibadahnya yang rusak adalah di 144, sedangkan untuk vaskes masih di angka 3 dan perkantoran di angka 16. Ini data akan terus diperbarui per hari dengan laporan dari tim di lapangan yang setiap hari terus bisa memasuki area-area yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Kita bergeser, untuk selanjutnya adalah progres dari proses pencarian dan evakuasi. Tim menemukan ada 9 jenazah di area pencarian Warung Sate Sinta dan ada 8 jenazah ditemukan di area Desa Cijedil di Cugenang. Pada hari Kamis kemarin sempat ada laporan ada 7 orang warga yang kebetulan lewat lokasi atau pelintas yang dilaporkan hilang di area longsor sekitar Warung Sate Sinta. Namun ternyata ada 9 jenazah yang Jumat kemarin ditemukan. 7 orang yang sebelumnya telah diketahui hilang di sekitar lokasi longsor, identitasnya sudah diketahui. Sehingga dengan adanya 9 jenazah yang ditemukan, 2 jenazah lagi ini masih dalam proses identifikasi. Nah, 8 jenazah yang ditemukan kemarin adalah rombongan guru dan murid TK Al-Azhar Cianjur pada saat gempa mengguncang Cianjur Senin. Rombongan berangkat menggunakan mobil TK Al-Azhar 18 usai melakukan kegiatan penanaman pohon bersama Bupati Cianjur di Pacet, Kabupaten Cianjur. Berikut pernyataan dari guru sekolah yang kemarin mengikuti proses evakuasi pencarian rekan kerja dan murid-muridnya. Semuanya menyatu dalam satu tempat. Yang pertama ditemukan adalah Bu Yaya sama anaknya lagi menekap, Masya Allah dilepas. Yang kedua Bu Tati, KTP sudah saya foto. Kemudian yang ketiga Pak Andika dari Bendahara TK Al-Azhar 18. Kemudian ibu kami yang kehilangan wajah ini kepala sekolah TKI 18 Cianjur. Ini kondisinya pada saat ditemukan tertimbun cukup dalam atau seperti apa? Dengan sungai berdekatan, ada pohon yang numpuk itu rindang. Tapi saya pertama itu sudah lihat kemarin, sudah tahu juga, cuma belum diperbolehkan untuk diangkat karena cuaca kemarin tuh waktu jam 6 sore udah kelihatan korban udah kelihatan, cuma karena cuaca di atas sudah mendung ya. Dalam proses pencarian dan evakuasi, pemirsa, kendala di lapangan adalah faktor cuaca. Kemarin operasi sempat dihentikan karena curah hujan yang tinggi, sehingga dikhawatirkan ini membahayakan tim yang berada di area rentan longsor susulan. Kemudian kondisi tanah longsor ini juga mulai memadat sehingga ketebalan tertentu yang mengakibatkan tim kesulitan untuk menggali lokasi-lokasi yang berpotensi ini terdapat jenazah korban. Nah, satu hal lagi adalah pemirsa bahwa tidak semuanya ya, kalau misalnya kita lihat ada poin ketiga, tidak semuanya area pencarian ini bisa masuk alat berat. Tadi laporan dari tim kami yang di lapangan bahwa harus ada izin dulu misalnya ke warga yang areanya dipakai atau memang area-areanya yang dulunya ada akses namun karena kemarin terjadi gempa dan juga longsor ini kemudian yang menyebabkan kendaraan-kendaraan besar ini tidak bisa masuk. Inilah kendala-kendala yang ditemukan di lapangan. Kemudian pemirsa memasuki hari ke-6 untuk proses pencarian dan evakuasi, wilayah terdampak gempa semakin ketahuan sampai mana sehingga ada 146 desa di 16 kecamatan yang akhirnya terpantau terkena dampak gempa. Nah, dari sini kemudian bisa difokuskan titik pencarian berdasarkan laporan kehilangan orang, kemudian tim komposisi atau juga komposisi tim di lapangan dikerahkan. Misalnya yang sedang Anda saksikan ini ada 6.000 personil, ini gabungan juga. Ada relawan, ada DVI yang terus memverifikasi jenazah, dan hari ini juga ada tambahan dari tim K9-nya, sehingga ini akan membantu area-area yang dibutuhkan atau juga lokasi-lokasi yang berpotensi ini menjadi lokasi pencarian. Dan kita lanjutkan untuk fokus areanya sendiri. Nah, ini fokus pencarian hari ini adalah Desa Cijedil dan juga Warung Sate Sinta. Lokasi yang dilaporkan masih ada korban yang tertimbun. Strateginya adalah bahwa
akan ada penambahan-penambahan. Kalau misalnya bisa saya gambarkan seperti ini ya pemirsa ya, ilustrasinya ya untuk kabupatennya sendiri. Kemudian kalau misalnya kita zoom in akan tampak seperti ini. Desa Cijedil ini menurut laporan tim yang di lapangan ini menjadi yang paling parah sendiri. Kalau misalnya hari ini berarti kalau tadi sudah ada laporannya adalah akan ada di Desa Cijedil, tambahannya ini ada 241 orang yang bergabung di lokasi pertama, itu di Sate Cinta. Kemudian juga ada 245 personil di lokasi yang kedua, dan ada tambahan 472 personil di lokasi yang ketiga. Ini sekali lagi karena menurut tim di lapangan ada kebutuhan karena alat susah masuk sehingga mereka harus melakukan secara manual dan dibutuhkan lebih banyak orang. Kemudian juga per siang hari ini angka sudah bertambah 6 pemirsa, sudah ada temuan di Warung Sate Sinta tambah 2 dan di Desa Cijedil ini ditambah ada 4 orang yang pagi hari ini ditemukan juga di lapangan. Nah, sejumlah pasien di ruang instalasi gawat darurat RSUD Sayang, Cianjur ini juga dipindahkan ke tenda darurat misalnya. Ini adalah langkah-langkah untuk misalnya mengantisipasi adanya juga gempa-gempa susulan. Karena pemirsa memang sampai hari ini pun ini masih terjadi aftershock atau juga bencana-bencana susulan. Yang kita khawatirkan adalah adanya gempa susulan, kemudian juga ada longsor ya pemirsa. Nah, jadi kalau misalnya bisa kita rekap sedikit, Sabtu hari ini saja, ini juga sudah terjadi ada kejadian tambahan hari ini aftershocknya. Namun ini tidak terasa mungkin ya. Namun yang terasa sekali adalah kemarin di Jumat dini hari dan juga ada di Jumat dini hari di hampir jam 4 ini juga terjadi lagi. Dan semuanya sampai siang hari ini terpantau ada 248 pemirsa. Ini adalah gempa susulan yang terjadi di Cianjur dan terus dirasakan. Nah, ini mengakibatkan misalnya penanganan pasien di rumah sakit juga harus dipindahkan. Misalnya adalah sekarang pasien dipindahkan ke tenda darurat yang difungsikan menjadi ruang IGD sementara bagi pasien trauma dan juga non-trauma. Petugas kesehatan tidak hanya merawat pasien korban gempa, namun juga merawat pasien lainnya. Begitu. Lalu bagaimana di hari ini mengenai distribusi bantuannya, pemirsa? Jadi untuk soal distribusinya sendiri, kemarin sempat masih ada keluhan tidak meratanya bantuan, bisa karena akses yang masih belum bisa dilewati, bisa juga karena banyaknya titik pengungsian yang per hari ini ada di 140 titik pengungsian. Nah, di setiap kecamatan yang terdampak ada satu tenda pengungsian utama yang nanti akan disebar ke titik-titik lainnya. Nah, oleh karena itu, akhirnya untuk mempercepat distribusi ini, Kepala BNPB Suharyanto mengizinkan per hari ini, distribusi sudah bisa ya langsung. Jadi kalau misalnya ada tim atau misal bantuan, tidak harus lalu lewat posko utama dulu, namun ini langsung bisa Anda masuk ke titik-titik lokasi, tapi syaratnya tetap harus dikawal oleh pihak kepolisian. Nah, untuk mendukung distribusi logistik ini juga dipakai alat bantu dari Badan Pemeliharaan dan Keamanan atau Baharkam Polri, kemudian juga pergerakan heli juga dibantu. Yang Anda saksikan ini adalah dari bantuan dari Kota Bogor ya sebenarnya. Jadi sesuai dengan instruksi dari Presiden, apapun caranya, bagaimanapun caranya, pengungsi atau juga titik-titik lokasi yang belum bisa masuk alat berat atau juga distribusi, akhirnya dilakukan lewat udara seperti ini, lewat helikopter atau seperti apapun caranya. Ini bentuknya banyak ya pemirsa, ada terpal, ada makanan, kemudian juga paket-paket, misal paket untuk keluarga dan paket bayi. Ini semuanya dibantu untuk bisa menjangkau orang-orang yang masih terisolir. Jadi untuk Anda yang ingin membantu memberikan bantuan, coba pastikan dulu poskonya. Jangan sampai niat baik Anda justru menghalangi proses evakuasi yang berjalan. Posko utama ada di kantor Bupati Cianjur, bisa Anda cari tahu informasinya dan apa sebenarnya yang paling dibutuhkan saat ini oleh para pengungsi. Begitu Reno, jadi kemarin cukup banyak juga ya laporan dari tim kita yang di lapangan bahwa ada juga yang belum dapat bantuan, Reno. Belum dapat bantuan ini salah satu keluhan yang muncul adalah karena ribetnya untuk mendapatkan bantuan itu harus ada stempel RT misalkan. Oh, prosesnya ribet proses ya? untuk mendapatkan ini yang dirasa ada beberapa di pengungsian, tepatnya di kawasan Cibrem Kaler, RT 4 RW 1 itu merasakan hal itu. Baik. Ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah. Terima kasih Anggi untuk paparan datanya dan informasinya.